Berdirinya cukup di Hidup Jabar Hiji. Jalan Jabar Hiji kan tadi. Jabar Hiji. dan juga anaknya kami persilakan untuk masuk terlebih dahulu. Hidup Jabar Hiji. Waktunya untuk Bapak dan Ibu juga bisa berjalan dengan leluasa dan bersama dalam motor. Ini adalah rakyat tercinta dan menyambut kedatangan. Jabar. Jabar Hiji. Jabar Hiji. Hidup Jabar Hiji. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik ya, kita akan terus ya. Ini tugas saya hari ini adalah mengadvokasi, menegosiasi, mendekati Aep. Bukan tujuannya, nanti salah lagi, bukan tujuannya untuk merubah kesaksian Aep, tidak. Tujuannya adalah agar Aep berkata yang sejujurnya. Kalau Aep yakin yang diucapkan itu benar, ya sudah nanti pertahankan. Kalau diperiksa di Mabes Polri pun pertanggungjawabkan. Tapi kalau hatinya ternyata sekarang sudah mulai pusing, jangan dong. Ngomong jujur itu lebih memerdekakan daripada ngomong bohong. Paling alhamdulillah. Allah. Yang satu tidak menikah lagi karena takut berpisah sama anaknya. Itulah kehidupan bos. Berhidup Indonesia itu beragam, oke? Oh, si Neng sekolah Neng? Hah? Kamu umur berapa? 18. 18 sudah gede. Jualan? Jualan. Naon ya? Panggang. Hah? Panggang. Panggang naon? Ayam. Oh, hayam sabarahaeun? Sabarahaeun? Oh, sabarahaeun? 200.000. Ya, 200 bayar. Bayar. Aduh. Bang jamur anak. Beraheun deui jamuna. Beraheun deui. 150 borong. Ya. 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 Ya, sok. Ayo sok atuh nuhun. Ya. Sehat Ibuna. Sehat. Di mana cicingna? Di Palinggihan, Pak. Oh, Palinggihan. Palinggihan cek ada di Palinggihan. Ayo baca mata. Ini Pak Camat Pleret. Baru berapa hari bertempat di sini? Sampai 4 kali. Ruang Pak Camat di mana? Di luar. Oh, di luar. Baru enak banget.
Bapak Camat. Sana dong, jangan duduknya. Janten kieu Pak Camat. Siapa? Abdi nembe menemui orang tuanya Aep. Aep itu kan orang yang hari kemarin dilaporkan ke Mabes Polri karena dugaan kesaksian palsu. Dan ternyata kan Aep itu orang tuanya warganya warga Palinggihan. Nah, saya barusan ketemu Pak Lurahnya. Saya ini kan ingin, tugas saya adalah dengan para pengacara membebaskan 7 orang terpidana seumur hidup. Karena diduga karena kesaksian Aep ini mereka dipenjara seumur hidup. Yang satu hampir dihukum mati kalau tidak bebas di pengadilan. Ini legend ini Aep nih. Jadi Pak Camat memang bukan ranahnya Pak Camat, tetapi kan tanggung jawab moral kita sebagai pemimpin. Karena saya ngajarin pada orang yang pernah dididik oleh saya menjadi pemimpin adalah pemimpin jangan membiarkan warga dalam keadaan kesusahan tanpa ada campur tangan pemimpin. Kita tidak mencari persoalan hukumnya, tetapi kita minimal meringankan orang yang menjalani hukum. Jadi saya minta Pak Camat nanti berkoordinasi dengan kepala desa, bertemu dengan keluarganya. Kita tidak ingin mengintervensi karena kesaksiannya sudah disampaikan di pengadilan, gitu loh. Dan Aep mah tidak datang ke pengadilan, kesaksiannya disampaikan di berita acara yang diambil di atas sumpah. Saya yakin kalau yang salah pasti gelisah, Pak. Betul. Jadi kalau bisa Aepnya dicari, bertemu dengan bapaknya, dengan keluarganya, dengan saya ngumpul tertutup aja, nggak usah pakai kamera. Saya pengen nanya, dulu sudah diwawancara kekeh dia melihat, tapi kan saya sudah ke Cirebon, sudah saya lihat titiknya, lokasinya, itu tidak mungkin lah. Dan orang ini juga saya yakin tidak bersalah. Pak Camat fasilitasi mencari keberadaan Aep di mana, nanti kita bicara. Tugas saya adalah membebaskan, bukan menghukum Aep. Tugas saya adalah membebaskan. Melaporkan Aep itu hanya ingin mencari kebenaran untuk dijadikan. Itu Pak Camat. Ya, Tunun Bapak. Gitu. Segera habis. Siap. Lanjutin. Garis Siap. Palinggihan. Nuhun. Itu nuhun ya. Siap. Nuhun. Atur nuhun. Boleh bantu katanya Pak. Korpri maju terus. 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 Jadi Korpri nganyuk terus kata. Korpri maju terus, kenapa jadi Korpri nganyuk terus? Pak, satu lagi Pak, pengen dengerin Pak lagunya Pak. Oh iya, boleh. Rika Cinta Pak. Bangga sok-sok Rika Cinta. Dia pengen viral kayak siap, serius ya, viral ya. Sama menghentikan kasus Aep.
membedakan kuli bangunan dengan pegawai negeri. Kalau kuli bangunan berkeringat lalu dibayar. Kalau pegawai negeri sanajan nyanyi alus lumayan. Tidak ada yang bayar sebab gajinya sudah habis dipotong Bang Jabar. Bebas atuh. Istimewa. Nonnya? Siap. Wah, ini tokoh politik Purwakarta ya. Buat atuh. Jadi mah jadi. Ini ada Itu saya apa ya? Di berang kecamatan itu. Ayo ada yang di bawah, ayo. Ayo cepat, ayo cepat. Nyampe Jakarta, kita menuju laboratorium, dan hari ini penting Pak buat Peggy semuanya, ya kan? Peggy Setiawan sudah bebas, dan kalau tidak hati-hati Bapak tidak cepat DNA, itu nanti akan diarahkan oleh netizen tuh ke sini. Oh ini pembunuhnya, gitu loh Pak, dan itu bisa repot, makanya. Kalau dijawabnya hanya dengan lisan, dijawabnya hanya dengan aspek administrasi, tidak akan pernah selesai. Karena yang gitu bisa dimanipulasi. Jawabnya adalah lewat sains. Kalau sains itu tidak akan bisa dibantah, gitu loh Pak. Maka tes DNA ini sangat penting diperlukan untuk menjaga ketenangan. Saya sampaikan begini, sekarang kan Peggy Setiawan sudah bebas melalui putusan hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena ini sudah bebas, maka nanti akan terarah pada mencari 2 DPO. Kan? Padahal kalau saya boleh berkata, 3 DPO itu dihasilkan dari pernyataannya Sudirman. Nah, Sudirman itu sampai hari ini kita meragukan kapasitas intelektualnya. Apakah dia memenuhi standar atau tidak. Nah, kalau tidak memenuhi standar, maka pernyataannya akan menyesatkan. Kan gitu. Masa kita yang pinter-pinter disesatkan oleh Sudirman? Gitu loh. Nah, jadi ini penting. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau kita harus mengikuti narasinya Sudirman. Sudirman itu ini yang penting. Nah, kemudian karena ini merupakan narasi hasil Sudirman, maka dilahirkanlah orang-orang yang menurut saya lebih mendekati fiksi, kan, cerita orang yang berimajinasi. Nah sehingga semuanya saya meminta untuk tidak dulu ribut, lesek-lesek lagi Polda untuk nangkep lagi 2 DPO. Jangan, gitu loh. Yang harus dilakukan menurut saya, jadi
Tidak lagi harus mencari lagi PG Setiawan Cianjur, PG Setiawan Cirebon, PG Setiawan Bandung, PG Setiawan Jakarta, atau nyari orang geng motor ini. Jangan dulu gitu loh menurut saya. Nanti salah lagi langkahnya. Jadi yang terbaik itu adalah bahwa tanganin dulu laporan Pak RT Pasren dengan Abdul Kahfi. Tanganin dulu nanti laporan Aep dengan Dede. Lihat dulu mereka itu kesaksiannya bener, walaupun menurut pengadilan itu sudah disahkan menjadi putusan hukum, tapi kan kita hari ini meragukan kebenaran dari kesaksian itu. Itu dulu dibuka. Setelah itu dulu dibuka, nanti kelihatan kasus ini seperti apa. Ya, Pak, kasus ini seperti apa? Yang 8 terpidana, yang 1 sudah bebas akatatal, yang 7 di dalam ini mereka itu pelaku atau bukan? Buktikan dulu. Kalau S. Reparsen nanti melalui Mabes Polri itu nanti akan kelihatan 7 terpidana itu kuncinya kesaksiannya di RT Pasien dan Abdul Kahfi serta Dede dan Aep. Kalau nanti hasil penyelidikannya mengarah pada dugaan bahwa kesaksiannya palsu, maka 7 terpidana yang sekarang mendekam bisa dipastikan mereka bukan pelaku. Karena alibinya kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka baru kita simpulkan. Langkah berikut lagi, kembali mengulang, mengevaluasi, mereview penanganan kasus Vina dan Eki di Cirebon dulu, direview lagi, sehingga nanti bisa kelihatan kasusnya apa, pembunuhan atau kecelakaan. Nah, kalau pembunuhan baru dicari siapa pembunuhnya. Kalau kecelakaan ya sudah selesai, berarti tidak usah lagi cari pembunuh. Yang harus segera diluruskan adalah oknum penyidik yang memproses ini, karena ada pengadilan yang sesat. Ya, sekarang Bismillah, ya, Bismillah tawakaltu Allah, ya kan, periksa DNA-nya. Kalau saya sih yakin ini anaknya, kalau saya. Ini ibu yang melahirkannya, ini bapak yang bikinnya, gitulah. Kalau saya, tapi kan kalau bukti kalau dibuktiin, sok, bangga. Dari dalam ya. Jadi Anda kalau percaya sama saya menyaksikan dari dalam, nanti saya akan mendampingi tes DNA-nya ya. Jadi saya mendampingi tes DNA ini. Makasih ya. Makasih. Ini kita sudah tes DNA. Bapaknya, ibunya sama Peggy-nya sudah dites ya, dan pengambilan hasilnya itu tadi dikuasakan pada saya. Jadi nanti yang ambil hasilnya saya menyaksikan tesnya tadi barusan. Pertama bapaknya dulu, kemudian ibunya, baru terakhir Peggy. Ya kan? Nanti hasilnya Senin depan. Jadi seminggu, dan nanti hasilnya saya ngambil, saya diberi kuasa, dan nanti Tri bikin surat kuasa pengambilan. Nanti pulang dari sini bikin surat kuasa pengambilan dari ketiga-tiganya, surat kuasa pengambilan pakai materai. Jadi bikin 3 surat kuasa, ya. Selesai ya. Semoga mereka bisa tidur nyenyak, makan enak, ya kan? Dengan asin yang ngeunah pikiran tenang mah. Ya, ya, nuhun.